angkatan 46. Saya Irian Satira dari kelas angkatan 47. Pada hari ini kami akan melakukan simulasi occlusal adjustment dengan pembimbing Dr. Gigi Rina Meidianawati Eseterio. Mohon izin dokter untuk melakukan simulasi. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan melakukan simulasi occlusal adjustment dengan kasus saya, yaitu pada gigi 17 dan 47. Pertama-tama persiapan operator. Operator menggunakan setelah bedah, lalu operator melakukan 6 langkah cuci tangan, yaitu mencuci telapak tangan, lalu punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, jempol kanan dan kiri, lalu ujung-ujung jari, dan lakukan pembilasan dengan gerakan yang sama. Setelah itu, operator menggunakan APD level 3, yaitu menggunakan hazmat dengan penutup kepala, face shield, masker, handscoon, dan sepatu tertutup, boot, atau menggunakan shoe cover. Setelah itu, persiapan alat dan bahan, yaitu alat diagnosis dasar berupa kaca mulut, eskavator, sonde, dan pinset, lalu probe, lalu pasta profilaksis, bur pita kuning, articulating tapal kuda dan individual, intraoral marker, bur poles, brush, lalu cotton roll, cotton pellet, tempat sampah, tisu, lebar, suction, dan gelas kumur, serta pot triangle. Setelah itu, persiapan pasien dipersilakan untuk duduk, lalu pasien dipersilakan dipasangkan lebar, dan pasien dipersilakan untuk berkumur. Setelah itu, posisi pasien diposisikan seergonomis mungkin setelah dihargai oleh ahli kerjakan. Lalu, pastikan lampu dental chair hidup dan meja dental chair dalam jangkauan tangan. Lalu, operator memberikan penjelasan mengenai prinsip dan prosedur dari occlusal adjustment kepada pasien. Jadi selamat pagi Bu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan prinsip dan prosedur dari tindakan yang akan Ibu lakukan. Pada hari ini Ibu akan melakukan tindakan penyesuaian gigitan, di mana penyesuaian gigitan itu prinsipnya memperbaiki atau mengurangi bagian dari gigi untuk memperbaiki gigitan dari ibu, sehingga saat ibu mengunyah, beban sisanya itu terdistribusi pada semua gigi, tidak hanya pada beberapa gigi saja. Lalu untuk prosedurnya, nanti akan saya bersihkan dulu. Setelah saya bersihkan, nanti akan saya cek menggunakan kertas berwarna. Lalu saya kurangi bagian gigi ibu secara perlahan sesuai gigi aslinya. Setelah itu akan saya poles hingga halus sehingga permukaannya tidak kasar, seperti itu. Baik Bu, kita mulai tahapan pelaksanaannya. Jadi yang pertama, operator melakukan oral profilaksis pada gigi pasien. Operator melakukan oral profilaksis dengan menggunakan low speed, brush, dan menggunakan pasta profilaksis. Lalu melakukan profilaksis oral pada seluruh permukaan gigi, baik permukaan bukal, oklusal, lingual, baik rahang atas dan rahang bawah. Setelah itu, bilas dengan air dan dibantu juga dengan pasien dipersilakan untuk berkumur. Setelah dilakukan pembilasan, keringkan permukaan oklusal pasien menggunakan cotton roll.
setelah dikeringkan, minta pasien untuk menggigit articulating tapal kuda yang diletakkan pada permukaan oklusal pasien. Lalu minta pasien untuk menggerakkan mulutnya, yaitu gerakan oklusi sentrik, gerakan lateral, dan protusi. Di mana untuk gerakan oklusi itu pasien diminta untuk menelan sambil menggigit. Lalu setelah itu minta pasien juga untuk gerakan lateral, yaitu dengan cara menggeser rahang atas dan rahang bawah ke kiri dan ke kanan. Lalu meminta pasien juga untuk gerakan maju mundur rahang bawah untuk gerakan protusi. Setelah itu akan didapatkan teraan yang tebal, di mana teraan yang tebal itu merupakan trauma oklusi pada kasus ini, yaitu pada gigi 17 dan 47. Operator melakukan evaluasi dan mengindikasikan regio yang mengalami traumatik oklusi yang diperlukan untuk selective grinding. Lalu apabila sudah didapat, lakukan penandaan menggunakan intraoral marker. Setelah itu bisa dimulai melakukan selective grinding. Untuk selective grinding sendiri diperlukan kontra angle, lalu menggunakan diamond burr pita kuning karena posisinya gigi posterior, menggunakan diamond burr taper pita kuning, low speed. Dimulai dengan cara mengurangi teraan tebal pada lereng-lereng gigi. Secara perlahan mengurangi bagian email dengan tidak mengubah bentuk dari anatomi asli gigi. Setiap tahapan pengurangan perlu dilakukan pengecekan ulang menggunakan articulating tapal kuda, articulating individual. Lalu minta pasien untuk menggigit kembali dengan gerakan sebelumnya. Setelah itu lanjutkan kembali pengurangan dengan tahapan berikutnya. Apabila telah dirasa cukup, lalu lakukan pemolesan dengan menggunakan burr poles dan pumice untuk menghaluskan area yang telah dikurangi sehingga mendapatkan permukaan yang halus. Setelah itu, apabila didapatkan permukaan yang halus, pasien diinstruksikan, perawatan sudah selesai dan pasien diinstruksikan untuk kontrol. Untuk kontrolnya sendiri ada 2 kali kontrol, yaitu kontrol 1 minggu dan kontrol 1 bulan. Untuk kontrol 1 minggu, yang perlu dilakukan adalah dental health education, pemeriksaan plaque, OHIS, pemeriksaan gingiva, oral profilaksis, dan evaluasi oklusi. Untuk kontrol 1 bulan yang perlu dilakukan yaitu dental health education, pemeriksaan plaque, pemeriksaan OHIS, pemeriksaan gingiva, pemeriksaan kedalaman pocket, oral profilaksis, dan evaluasi oklusi. Sekian dari perawatan occlusal adjustment. Terima kasih. 3. Selamat pagi dokter, saya hari ini akan melakukan simulasi occlusal adjustment dengan kasus gigi 26 dan 36. Jadi pertama-tama operator sebelumnya menggunakan scrub bedah, kemudian melakukan 6 langkah cuci tangan sesuai dengan anjuran WHO, yaitu mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, jempol kanan dan jempol kiri, kemudian ujung-ujung kuku. Setelah itu, operator memakai APD level 3 yang terdiri dari hazmat,
face shield, masker, handscoon, dan sepatu boot atau sepatu dengan shoe cover. Selanjutnya, operator menyiapkan alat dan bahan, yaitu terdiri dari set diagnostik dasar, ada pinset, sonde, ekskavator kaca mulut, probe, dan pinset. Selanjutnya ada pasta profilaksis, ada disposing agent, alkohol, povidone iodine, cotton roll, cotton pellet, kotak sampah, tisu, lalu articulating paper kapal kuda dan individual, lalu ada intraoral marker, kemudian ada brush dan rubber cup, serta ada bur visur pita kuning. Setelah itu triangle dan ada suction dan gelas kumur. Setelahnya operator memposisikan pasien. Posisi pasien, pertama-tama pasien diinstruksikan untuk kita pakaikan slabber, lalu instruksikan pasien untuk berkumur-kumur terlebih dahulu. Setelah itu kita posisikan pasien dengan senyaman dan seagroekonomis mungkin, sesuai dengan tindakan yang akan kita lakukan hari ini. Lalu posisi kepala pasien itu sejajar dengan posisi rongga mulut pasien sejajar dengan siku operator, dan posisi operator berada di arah jarum jam 8. Kemudian kita pastikan lampu dental unit sudah mengarah ke mulut rongga mulut pasien, dan meja dental chair itu berada sedekat mungkin sehingga terjangkau dengan operator. Selanjutnya kita akan lakukan penjelasan kepada pasien mengenai prosedur apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik Bapak, pada hari ini saya sebagai Indra Naduha sebagai operator akan melaksanakan atau merawat Bapak dengan prosedur occlusal adjustment. Jadi occlusal adjustment sendiri adalah akan dilakukan sedikit pengurangan pada gigi Bapak yang bertujuan untuk menyeimbangkan gigitan, yang mana nanti tujuannya adalah agar ada kontak yang harmonis antara rahang atas dan rahang bawah Bapak untuk gigi-giginya, begitu. Prosedur yang akan kita lakukan dimulai dari nanti saya akan membersihkan seluruh rongga mulut Bapak dulu, lalu kemudian nanti kita masuk ke prosedur occlusal adjustment-nya. Nanti saya meminta Bapak untuk menggigit kertas yang berwarna merah ini. Kemudian setelah itu nanti kita lakukan pengurangan, lalu nanti dipoles agar tidak ada permukaan yang terasa kasar. Kemudian nanti ada kontrol selanjutnya. Apakah penjelasan saya sudah cukup jelas? Baik Bapak, jika sudah cukup jelas saya izin untuk melakukan tindakan selanjutnya. Setelah itu kita akan melakukan oral profilaksis kepada pasien, di mana oral profilaksis sendiri kita gunakan brush dan pasta profilaksis. Kita lakukan pasta profilaksisnya, kita ambil dulu, lalu kita lakukan oral profilaksis ke seluruh permukaan gigi pasien, baik dari buka, lingual, dan oklusal, di seluruh regio, gigi depan, gigi posterior, rahang bawah, dan rahang atas. Baik, setelah itu kita instruksikan pasien untuk berkumur dan membilas. Setelah itu kita bantu keringkan permukaan oklusal, permukaan gigi pasien dengan menggunakan cotton pellet, cotton roll. Kemudian kita keringkan semua permukaannya. Setelah itu kita akan masuk ke perawatan occlusal adjustment. Jadi pertama-tama kita ambil dulu articulating paper tapal kudanya, lalu kita masukkan ke dalam rongga mulut pasien. Izin ya Bapak dimasukkan. Setelah itu kita instruksikan pasien untuk menggigit dengan kuat dan menelan ludah, itu untuk mendapatkan occlusicentrik. Lalu kemudian kita instruksikan pasiennya untuk menggerakkan rahang bawahnya ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan oklusi lateral. Kemudian kita instruksikan pasien untuk menggerakkan rahang bawahnya ke depan, maju ke depan untuk mendapatkan oklusi protrusif. Setelah itu kita ambil articulating paper tapal kudanya, kemudian kita cek di bagian gigi yang mengalami trauma oklusi akan terdapat teraan yang lebih tebal dan membekas di gigi tersebut, yang mana itu mengindikasikan bahwa ada trauma oklusi di situ. Kita cek, setelah kita cek dan kita dapat bahwa di gigi tersebut ada teraan yang tebal, maka kita lakukan penandaan dengan menggunakan intraoral marker.
kita lakukan penandaan dengan menggunakan intraoral marker di mana bagian yang teraannya tebal. Baik, setelah kita lakukan penandaan, maka dapat kita lakukan proses grinding atau proses okklusal untuk mengurangi okklusal adjustment-nya, untuk mengurangi trauma okklusinya. Digunakan bur dengan selanjutnya akan kita lakukan prosedur selective grinding, di mana tadi teraan tebal itu akan kita kurangi sedikit demi sedikit di bagian yang teraannya tebal, tanpa mengurangi atau tanpa mengubah bentuk dari anatomis gigi tersebut dan tanpa mengurangi cups-cupsnya sesuai dengan bentuk giginya. Setelah itu kita harus pastikan setiap kali pengurangan yang kita lakukan sedikit demi sedikit itu berguna untuk agar tidak terjadi selective grinding yang berlebihan, di mana kita dapat menggunakan articulating paper individual untuk mengeceknya. Kita masukkan ke dalam rongga mulut pasien dan kita instruksikan pasien untuk melakukan gerakan seperti sebelumnya tadi, yaitu oklusi sentrik, oklusi lateral, dan oklusi protrusif. Setelah itu kita cek apakah masih ada teraan yang tebal atau tidak. Jika masih ada, dapat dilakukan selective grinding lagi, dan jika sudah tidak ada, kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu polishing dengan menggunakan rubber cup dan pumice, karena setelah dilakukan selective grinding akan terjadi permukaan yang kasar pada gigi tersebut. Maka dari itu harus kita lakukan pemolesan. Kita lakukan pemolesan pada gigi tersebut dengan menggunakan rubber brush, rubber cup. Setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan nyaman, sudah nyaman atau belum gigitannya. Jika pasien sudah merasakan nyaman gigitannya, maka perawatan okklusal adjustment ini sudah selesai, dan kita instruksikan pasien untuk bagaimana caranya, informasikan pasien bagaimana caranya menyikat gigi dengan benar dan untuk menjaga oral hygiene-nya. Lalu instruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu kemudian, di mana pada saat kontrol 1 minggu kemudian itu kita akan lakukan pemeriksaan skor plak dengan menggunakan disclosing agent. Pemeriksaan gingiva, kita periksa apakah ada eritema, edema, atau hilangnya stippling. Kemudian kita lakukan pemeriksaan evaluasi oklusinya, kemudian oral prophylaxis, kita lakukan juga dental education lagi. Setelah itu kita instruksikan ke pasien untuk kontrol 1 bulan, di mana saat kontrol 1 bulan kita akan melakukan oral prophylaxis, pemeriksaan gingiva, pemeriksaan kedalaman pocket dengan menggunakan probing, pemeriksaan skor plak dengan menggunakan disclosing agent, kemudian DHE, dan evaluasi kembali oklusinya apakah masih baik atau tidak. Sekian simulasi okklusal adjustment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dokter, saya Nindya Permata Syafira dari kelas angkatan 47. Pada hari ini saya akan melakukan simulasi okklusal adjustment, dokter. Pertama-tama saya telah menggunakan cup dan mencuci tangan 6 langkah WHO. Pertama telapak tangan, punggung tangan, terus setelah jari bagian dalam, gerakan kunci, ibu jari, dan kuku. Selanjutnya saya juga telah menggunakan alat pelindung diri vertikal yang terdiri dari face shield, masker, coverall, handscoon, dan shoe cover. Nah, selanjutnya saya juga telah menyiapkan alat dan bahan. Ini terdiri pasta profilaksis, alat diagnostik, terus ada disclosing agent, alkohol, povidone iodine, cotton roll, cotton pellet, terus ada bur, diamond bur pita kuning, terus ada rubber cup, terus ada articulating paper, intraoral marker, kotak sampah, handpiece, dan brush, gelas kubur, dan suction. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan pasien. Pertama-tama pasien saya pasangkan selera terlebih dahulu. Kemudian saya minta pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Kemudian saya memposisikan pasien dalam posisi ergonomis dan posisi lampu dental shield serta meja dental shield sejangkauan operator. Kemudian saya akan melakukan penjelasan kepada pasien mengenai prinsip dan tujuan okklusal adjustment itu sendiri. Prinsip Bapak, pada hari ini kita akan melakukan tindakan okklusal adjustment. Jadi tindakan ini akan mengurangi permukaan lapisan giginya untuk menghilangkan hambatan pada gigi Bapak tanpa mengubah anatomi dari gigi itu sendiri. Jadi sampai sini apakah ada yang belum ditanyakan lagi? Jika tidak ada,
saya akan melanjutkan dengan pembersihan di tas pasien, kemudian saya lanjutkan dengan profilaksis oral menggunakan beras dan pasta profilaksis. Selanjutnya, kita lakukan profilaksis terlebih dahulu ke seluruh permukaan gigi pasien. Setelah dilakukan profilaksis ke seluruh permukaan gigi pasien, kemudian instruksikan pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Kemudian kita keringkan daerah yang telah kita lakukan profilaksis tadi dengan bantuan kapal. Setelah itu, kemudian kita lakukan pengecekan prematur kontak pada pasien dengan bantuan articulating paper. Nah, pertama-tama kita letakkan articulating paper tapal kuda. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menelan dan menggigit kuat beberapa kali, kemudian menggerakkan rahang bawahnya ke kanan atau ke kiri, serta memajukan rahang bawah ke depan untuk melihat trauma oklusinya. Setelah itu, setelah dilakukan pengecekan dengan bantuan articulating paper, kita lakukan observasi dan evaluasi daerah yang ada trauma oklusinya untuk melakukan selective grinding. Setelah dilihat daerah yang terdapat teraan gigi yang tebal, kemudian kita akan lakukan selective grinding dengan bantuan diamond burr taper pita kuning low speed. Nah, setelah ini kita lakukan selective grinding pada regio yang ada trauma oklusinya tanpa mengubah bentuk anatomi dari giginya. Nah, setelah dirasa cukup dan teraan sudah menghilang, kemudian kita cek kembali dengan articulating paper individual untuk mengecek apakah masih ada trauma oklusi pada pasien atau tidak. Kemudian kita masukkan lagi articulating paper dan instruksikan pasien untuk menelan dan menggigit kuat. Kemudian instruksikan pasien untuk menggerakkan ke kanan dan ke kiri serta memajukan rahang bawahnya ke depan. Setelah itu kita observasi kembali apakah masih ada teraan atau tidak. Setelah dirasa cukup, kemudian kita lakukan polishing dengan rubber tap. Kemudian kita lakukan polishing lagi. Setelah dirasa permukaan giginya telah halus, kemudian kita bisa menginstruksikan pasien. Jadi Bapak, tindakannya sudah selesai. Jadi setelah ini Bapak sebaiknya menggunakan pasta gigi berfluoride karena akan membantu remineralisasi gigi Bapak setelah dilakukan tindakan occlusal adjustment kita tadi. Nah, terus sebaiknya Bapak kontrol satu minggu dan 1 bulan. Pada kontrol 1 minggu saya akan melakukan pengecekan pengecekan OKIS, pengecekan kondisi gigi serta oklusi Bapak, dan kita akan melakukan pemeriksaan dengan oral profilaksis dan DHE. Selanjutnya pada kontrol 1 bulan itu kita akan melakukan pengecekan plak, OKIS, kemudian kondisi gigi Bapak, oklusi serta kedalaman koket. Sekian simulasi dari saya, dokter. Terima kasih, dokter.